Hai, jumpa bersama saya Vidi Lenggono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ini video pertama saya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kali ini kita akan membahas bab 7, belajar dari biografi. Seperti biasa dalam pelajaran Bahasa Indonesia, selalu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian A, kompetensi pengetahuan. Bagian B, keterampilan. Bagian C, pengetahuan. Dan D, keterampilan. Kali ini, di dalam video ini, kita akan membahas bagian A dan B. Kita langsung saja ke bagian A, menelaah teks biografi. Ada 3 tujuan yang akan kita bahas di bagian A. Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Kita mulai kegiatan yang pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Terlebih dahulu kita pahami pengertian biografi. Biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau tokoh di dalam biografi itu menulis riwayat hidupnya sendiri, disebut autobiografi. Tentu tokoh-tokoh di dalam biografi ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal, orang-orang sukses, orang-orang yang berpengaruh besar bagi banyak orang, agar pembaca dapat meneladani karakter-karakter unggul tokoh-tokoh tersebut. Lantas, apa ciri teks biografi berdasarkan isinya? Untuk memahami ciri teks biografi, kita pahami dulu bahwa biografi itu termasuk salah satu teks cerita ulang. Teks cerita ulang diceritakan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Di dalamnya ada tokoh, latar, dan alur. Di samping itu, teks cerita ulang itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teks cerita ulang personal. Contohnya, surat pribadi dan buku harian. Yang kedua, teks cerita ulang imajinatif. Contohnya, dongeng, cerpen, dan novel. Sedangkan yang ketiga, teks cerita ulang fakta, contohnya berita di media massa, catatan sejarah, biografi, dan autobiografi. Jadi, ciri teks biografi bisa disimpulkan: 1. Diceritakan secara kronologis. 2. Berisi tokoh, latar, dan alur, dan diceritakan berdasarkan fakta. Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut ke latihan ciri teks biografi dengan soal berikut ini. Ya, ini soalnya. Kutipan teks berikut yang merupakan teks biografi adalah, kita lihat jawaban yang A. Setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi. Berjalan kembali menapaki malam yang lengang. Langkahnya begitu jelas terdengar. Gesekan telapak kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Sementara Kurit terus menyimpan ucapan Darko, berharap menjadi kenyataan. Apakah ini teks biografi? Apakah kalian menemukan ciri-ciri teks biografi di dalam teks ini? Ya, ini ada kata setelah, Darko, dan Kurit. Setelah itu bisa menjadi penanda hubungan waktu, sehingga ini diceritakan secara kronologis. Darko adalah tokoh, Kurit juga tokoh. Tetapi, teks ini tidak diceritakan berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Darko dan Kurit adalah tokoh rekaan yang diciptakan penulis. Kita tidak menemukan Darko dan Kurit dalam dunia nyata. Sehingga
Ini bukan teks biografi. Kita lanjutkan ke jawaban B. Sebermula ada saudagar di negara Azam, Khoja Mubarok namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khoja Maimun. Ya, ini adalah hikayat. Kita tentu tidak asing dengan bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan, ya. Dan tentu kita tidak menemukan negara Azam di dunia nyata. Khoja Mubarok dan Khoja Maimun adalah tokoh-tokoh rekaan. Jadi jawaban B bukan teks biografi. Kita lihat jawaban C. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta adalah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase yang tidak terencana dan terawat serta tumpukan sampah. Apakah ini teks biografi? Apakah kalian menemukan ciri-ciri teks biografi di dalam teks ini? Kita tidak menemukan tokoh di sini. Kita menemukan kata menurut. Berarti ini bisa kita simpulkan adalah pendapat tim ahli. Sehingga kita bisa menyimpulkan ini bukan teks biografi. Ini adalah teks eksposisi yang berupa argumentasi. Masih ingat kalian dengan pelajaran sebelumnya? Kita lanjutkan ke jawaban D. Suku Baduy memiliki kepercayaan yang dikenal Sunda Wiwitan. Sunda berasal dari suku Sunda, Wiwitan artinya asli. Kepercayaan ini memuja arwah nenek moyang atau animisme, yang selanjutnya mendapat pengaruh dari agama Buddha dan Hindu. Apakah kalian menemukan ciri teks biografi di jawaban D ini? Kita menemukan kata suku Baduy. Apakah ini bisa menjadi tokoh? Ya, tentu tidak. Dan kita tidak menemukan tokoh-tokoh yang lain. Ya, ini adalah teks laporan hasil observasi. Penulis tentu mengobservasi, mengamati objek suku Baduy ini dulu sebelum menulis teks seperti ini. Kita tidak menemukan ciri-ciri teks biografi di jawaban D ini. Kita lanjutkan yang E. Habibie menikah dengan Hasri Ainun, kemudian beliau memboyong istrinya tinggal di Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar kuliah. Apakah ini teks biografi? Mari kita analisis lebih teliti. Ada Habibie, ada Hasri Ainun, ada kemudian kita semua tentu tahu Habibie adalah tokoh Presiden RI ketiga. Istrinya Hasri Ainun. Beliau pernah kuliah dan bekerja di Jerman. Jadi teks ini adalah teks biografi karena kita menemukan ciri-ciri teks biografi. Diceritakan secara kronologis, ada tokoh, ada alur, dan diceritakan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Sehingga jawabannya E. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Pada bagian ini, kegiatan kedua, kita akan membahas struktur teks biografi. Ya. Ada 3 bagian dalam struktur teks biografi.
Bagian yang pertama adalah orientasi. Di bagian ini berisi tentang informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya di bagian kejadian penting dan reorientasi tentunya. Di dalam bagian ini membantu pembaca untuk memahami yang akan diceritakan. Biasanya memuat unsur-unsur siapa, apa, kapan, dan di mana. Bagian yang kedua adalah kejadian penting. Jadi, bagian yang kedua ini strukturnya disebut kejadian penting karena berisi peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa utama yang dialami tokoh dan diceritakan secara kronologis. Bagian yang ketiga adalah reorientasi. Di bagian ini berisi evaluasi dan simpulan. Tetapi di bagian ketiga ini bersifat opsional, artinya tidak harus ada, boleh ada, boleh tidak. Kita lihat sekarang ke latihannya. Kita lihat soal tentang bagian-bagian atau struktur teks biografi. Kutipan teks berikut yang merupakan bagian orientasi adalah, mari kita lihat jawaban A. Oge lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Silasa, adalah kepala dinas kehutanan Teminabuhan Sorong. Oge lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Silas dibantu istrinya, Nelse Bowam, dan kelima anak mereka harus mengolah ladang, menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas mewarisi keenceran otaknya. Silas adalah lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas tahun 1969, sebuah jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua. Tuh. Apakah ini bagian orientasi? Masih ingat ciri-ciri orientasi? Bagian orientasi. Ya, betul. Ini adalah bagian orientasi karena menceritakan latar belakang keluarganya. Diceritakan dari keluarga sederhana, lalu diceritakan ayahnya, pekerjaan ayahnya, latar belakang pendidikan ayahnya, juga ibu dan kelima saudara-saudaranya. Ini adalah bagian orientasi. Karena kita belum menemukan kejadian-kejadian penting di sini. Ini berisi latar belakang kisah. Tetapi kita lihat dulu jawaban yang B. Karena prestasinya itu, ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun mamanya melarang putra bungsunya berangkat. Prestasi rupanya membutuhkan kenakalan dan kenekatan. Dibantu kakaknya, Frankie, Oge berangkat diam-diam. Ia memberitahu niatnya ke mamanya sesaat sebelum menaiki tangga pesawat. Ya, di dalam jawaban B ini kita menemukan kejadian penting, peristiwa penting yang dialami tokoh. Ia mendapat beasiswa ke Jakarta karena prestasinya. Ini tentu peristiwa penting. Dan ini bisa kita simpulkan bukan bagian dari orientasi. Kita lihat jawaban C. Di Jakarta, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya. Awal November 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika Polandia. Setelah itu, ia mendapat kesempatan belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia. Ya, kita menemukan peristiwa-peristiwa penting. Digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Prof. Surya, tentu peristiwa penting. Ia mendapat kesempatan belajar riset di Polandia, tentu juga peristiwa penting. Sehingga bisa kita simpulkan
bagian C ini, pilihan jawaban C ini bukan bagian orientasi, tetapi bagian dari kejadian penting. Kita lanjutkan ke pilihan jawaban dadu, D. Freedom Institute menawari OG kuliah di luar negeri. Ia boleh memilih negara manapun, mau di benua Amerika, Eropa, bahkan Afrika sekalipun. Terserah OG. Beasiswa tersebut bukan hanya uang kuliah, melainkan juga uang saku dan biaya hidup. OG sempat bingung memilih negara. Freedom Institute menawari OG kuliah di luar negeri. Sebuah peristiwa penting, kejadian penting. OG mendapat beasiswa. Tidak hanya uang kuliah, juga uang saku dan biaya hidup. Ini adalah peristiwa penting yang dialami tokoh. Sehingga ini bukan bagian orientasi. Kita lihat jawaban yang E. Kini ia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas, sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa, Freedom Institute. Ya, ini juga bukan bagian orientasi, karena ini adalah reorientasi. Ini adalah kesimpulan ditandai dengan kata kini. Setelah selesai menempuh pendidikan, ia bekerja di perusahaan internasional. Ini merupakan kejadian penting, prestasi yang berhasil diraih oleh OG. Sehingga bisa kita simpulkan jawabannya adalah A. Bagian orientasinya adalah A. B, C, dan D tadi adalah kejadian penting. Sedangkan yang E adalah bagian reorientasi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga, bagian terakhir dari bagian A. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Berbicara tentang pola penyajian, dapat kita lihat berdasarkan 4 hal. Yang pertama, berdasarkan alurnya. Sama seperti cerpen, di dalam biografi ada alur maju, mundur, dan campuran. Tetapi yang paling banyak dipakai adalah alur maju. Yang kedua, dapat dilihat juga dari sudut pandangnya. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama tentu dipakai dalam autobiografi, karena tokoh yang ada di dalam biografi itu yang menceritakan riwayat hidupnya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdapat di dalam biografi. Bisa juga kita lihat berdasarkan gaya penulisannya. Naratif, cerita, deskriptif, melukiskan, menggambarkan, dan dialog. Yang terakhir, bisa kita lihat berdasarkan fokus penceritaannya. Apakah fokus pada asal-usul keluarganya, fokus pada pendidikannya, perjalanan karirnya, atau prestasi yang diraih. Atau cukup berimbang di antara bagian-bagian ini. Baik, selanjutnya di dalam perkembangan teks biografi, bentuk penyajian teks biografi ini bisa dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Maksudnya begini, fiksi artinya khayalan, rekaan, tetapi berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti contoh dalam novel Laskar Pelangi. Karena ini novel, dia disebut karya fiksi. Tetapi novel ini berdasarkan biografi Andrea Hirata. Demikian juga novel Negeri Lima Menara yang menceritakan biografi Anwar Fuadi. Nah, sehingga bisa disimpulkan saat ini teks biografi itu berkembang cukup dinamis, ada yang berbentuk fiksi dan berbentuk non-fiksi. Mari kita latihan menganalisis. Ini ada contoh biografi B.J. Habibie
dari buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud. Kita tentu sudah pernah membaca ya biografi B.J. Habibie. Cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya, lalu perjalanan pendidikannya, terutama pendidikan di luar negeri. Di bagian pendidikan banyak diulas bagaimana suka duka Habibie menyelesaikan pendidikannya di luar negeri dengan biaya yang minim. Cerita dilanjutkan dengan karir Habibie sebagai teknokrat sehingga hingga politikus sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu diakhiri dengan kehidupannya saat ini sepeninggal istrinya, Ainun Habibie. Dengan demikian, bisa disimpulkan alur ceritanya adalah maju. Hal lain dari biografi Habibie yang bisa kita temukan adalah sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Karena penulis menceritakan yang dialami tokoh dan seolah-olah tahu banyak hal yang dialami oleh Habibie. Gaya penulisannya campuran, ada bagian deskriptifnya, melukiskan, menggambarkannya, dan naratif. Lalu di bagian fokus penceritaan, cukup berimbang antara kisah asal-usul keluarganya, pendidikannya, upayanya, menggapai cita-citanya, serta keberhasilan karirnya. Jadi, silakan nanti kalian lihat kutipan teks biografi B.J. Habibie di buku Bahasa Indonesiamu. Sekarang kita bahas bagian B, kompetensi keterampilan. Pemahamanmu di bagian A tadi sangat dibutuhkan untuk membahas di bagian B ini. Mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Tujuan yang pertama, menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Yang kedua, menjelaskan secara singkat cara meneladani karakter unggul dari tokoh dalam biografi dengan menggunakan teks eksposisi. Kita lihat untuk yang pertama, ini kita mengulas saja yang sebenarnya ada di bagian A tadi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi tentu memiliki kepribadian unggul. Nah, kepribadian unggul inilah yang mengantar, yang menyebabkan tokoh tersebut mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya. Kepribadian unggul tokoh itu akan tampak di dalam peristiwa, permasalahan, dan cara menghadapinya. Maka di dalam biografi akan disajikan, akan diceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Kita lihat contoh kutipan teks biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Dari teks ini kita bisa menyimpulkan kepribadian unggulnya adalah sosok panutan. Kita lihat juga di kutipan yang kedua, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Ini bisa kita simpulkan kepribadian unggul dari tokoh B.J. Habibie adalah bekerja keras. Demikian juga kutipan 3, demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang yang sukses. Ini adalah kepribadian unggul dari tokoh B.J. Habibie berbakti pada orang tuanya. Baik, sekarang kita bahas kegiatan yang kedua dari bagian B ini bagian yang terakhir dari bagian B. Menjelaskan cara meneladani. Manfaat teks biografi
seperti yang sudah kita bahas di bagian A, adalah agar pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh, dan yang paling penting untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang menjadi keunggulan, mari kita tiru, mari kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berikut ini. Nah, ini tadi dikatakan bahwa B.J. Habibie itu berbakti kepada orang tuanya. B.J. Habibie berbakti kepada orang tuanya. Lalu, cara meneladani karakter unggul B.J. Habibie yang berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari seperti apa misalnya? Contoh, ya kita bisa berbakti kepada orang tua, dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Ini adalah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya juga akan belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan teknik di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan saya. Ini contoh harapan-harapan, cita-cita, tekad kita yang kita bisa peroleh berasal dari karakter-karakter unggul, tokoh-tokoh biografi yang kita baca. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tunggu video-video saya berikutnya.